Dunia kembali menahan napas ketika Selat Hormuz, jalur laut paling vital bagi perdagangan energi global, kembali berada di ambang krisis. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang sempat mereda kini memanas lagi, memunculkan ancaman baru terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan ekonomi dunia. Di tengah situasi yang semakin rumit, muncul fakta menarik ketika kapal-kapal Cina justru masih mampu melintas tanpa hambatan berarti, sementara negara-negara Barat mulai menunjukkan keraguan terhadap langkah Washington. Dari sinilah pertanyaan besar muncul. Apakah ini sekadar konflik sementara atau justru tanda bahwa peta kekuatan dunia sedang berubah? 1. Selat Hormuz kembali ditutup Iran. Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Iran memutuskan menutup kembali jalur strategis tersebut. Sebelumnya, Iran sempat memberi ruang dengan membuka jalur itu sebagai bentuk itikat baik setelah muncul perkembangan positif terkait upaya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah. Namun situasi berubah cepat ketika Amerika Serikat masih mempertahankan kebijakan tekanan ekonomi, sanksi, dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dari sudut pandang Teheran, tidak ada alasan untuk terus menunjukkan kelonggaran jika tekanan terhadap negaranya tetap berjalan. Langkah Iran ini memperlihatkan bahwa Selat Hormuz bukan hanya jalur laut biasa, tetapi kartu geopolitik yang sangat penting. Jalur ini menjadi pintu keluar utama bagi ekspor energi dari kawasan Teluk. Ketika Iran memberi sinyal penutupan, dunia langsung bereaksi karena dampaknya bisa dirasakan mulai dari pasar minyak, logistik internasional, hingga keamanan global. Situasi ini menegaskan bahwa konflik di kawasan tersebut tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu memiliki efek luas terhadap banyak negara. Penutupan kembali jalur ini juga memperlihatkan bahwa ketegangan belum selesai meski sempat muncul harapan damai. Di permukaan terlihat seperti konflik regional, tetapi sesungguhnya yang dipertaruhkan adalah keseimbangan kekuatan internasional, jalur energi, dan masa depan hubungan antara negara-negara besar. 2. Kapal Cina tetap bebas melintas. Di tengah meningkatnya ketegangan, data pelacakan kapal justru menunjukkan fakta menarik. Sejumlah kapal yang terhubung dengan Cina masih terlihat bebas melintas di Selat Hormuz tanpa hambatan besar. Saat kapal lain menghadapi ketidakpastian, risiko penyitaan, atau ancaman blokade, kapal-kapal yang terkait dengan Beijing justru tampak tetap bergerak normal. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana Cina bisa mempertahankan akses di tengah kondisi yang sulit? Ada kemungkinan Cina memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang cukup kuat dengan Iran sehingga jalur perdagangan mereka tetap diberi ruang. Selain itu, Iran sendiri membutuhkan pasar besar untuk energi dan Cina merupakan salah satu pembeli paling penting. Hubungan saling membutuhkan ini dapat menjadi alasan mengapa kapal-kapal Cina tetap bergerak. Di sisi lain, situasi ini juga menunjukkan bahwa tekanan Amerika Serikat tidak sepenuhnya efektif. Jika sebuah negara besar masih mampu menjaga jalur dagangnya di tengah ancaman blokade, maka itu menjadi sinyal bahwa pengaruh Washington menghadapi tantangan baru. Dunia mulai melihat bahwa tidak semua negara tunduk pada tekanan yang sama. 3. Jalur belum tertutup total. Meski banyak pihak menyebut Selat Hormuz kembali ditutup, fakta di lapangan menunjukkan jalur tersebut belum lumpuh sepenuhnya. Dalam 24 jam terakhir, masih ada sejumlah kapal yang berhasil melintas. Ini berarti penutupan yang dimaksud lebih bersifat tekanan selektif, pembatasan, atau peningkatan risiko, bukan penghentian total seluruh aktivitas pelayaran. Hal ini penting dipahami karena dalam banyak krisis internasional, narasi politik seringkali berbeda dengan kondisi teknis di lapangan. Sebuah jalur bisa disebut ditutup untuk memberi tekanan psikologis dan ekonomi, padahal kenyataannya masih ada kapal tertentu yang dapat lewat. Perbedaan antara persepsi dan kenyataan inilah yang membuat situasi semakin kompleks. Bagi pasar global, fakta bahwa jalur belum sepenuhnya tertutup memberi sedikit ruang napas. Artinya, distribusi energi masih berlangsung meski lebih lambat, lebih mahal, dan lebih berisiko. Namun bagi dunia usaha, ketidakpastian semacam ini tetap berbahaya karena pelaku pasar lebih takut pada ketidakjelasan dibanding ancaman yang pasti. 4. Perdagangan energi masih berjalan. Kapal-kapal yang masih melintas membawa muatan yang sangat penting bagi ekonomi dunia.
Ada tanker minyak mentah berukuran besar, kapal pengangkut LPG, kapal kimia, kapal kontainer, hingga bulk carrier pembawa bahan baku industri. Ini membuktikan bahwa Selat Hormuz tetap menjadi urat nadi perdagangan global. Rute kapal-kapal tersebut menuju berbagai pelabuhan penting seperti Uni Emirat Arab, Oman, Irak, hingga India. Artinya, negara-negara di kawasan dan Asia masih bergantung pada kelancaran jalur ini. Jika lalu lintas benar-benar berhenti, maka efeknya bukan hanya pada produsen minyak, tetapi juga pada pabrik, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga di banyak negara. Meski perdagangan masih berjalan, biaya operasional meningkat tajam. Premi asuransi kapal naik, pengamanan diperketat, dan risiko keterlambatan bertambah besar. Semua biaya tambahan ini pada akhirnya akan diteruskan ke harga barang di pasar global. 5. Klaim Amerika Serikat. Dipertanyakan, klaim Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim berhasil memaksa sejumlah kapal berbalik arah dan memperlihatkan keberhasilan operasi tekanan di kawasan. Namun, data pelacakan kapal menunjukkan cerita yang tidak sepenuhnya sama. Sebagian kapal memang mundur, tetapi sebagian lainnya tetap melanjutkan pelayaran. Perbedaan antara klaim resmi dan fakta lapangan memunculkan pertanyaan soal efektivitas strategi tersebut. Dalam geopolitik modern, kemenangan tidak cukup hanya diumumkan melalui pernyataan resmi. Dunia kini memiliki akses ke data satelit, pelacakan kapal, dan informasi terbuka yang dapat menguji narasi pemerintah manapun. Jika tekanan tidak berjalan konsisten, maka pesan yang dikirim ke lawan justru melemah. Negara-negara lain akan melihat adanya celah, dan pihak yang dikenai sanksi akan berusaha memanfaatkannya. Dalam jangka panjang, kredibilitas menjadi sama pentingnya dengan kekuatan militer. 6. Dukungan sekutu mulai goyah. Situasi semakin rumit karena dukungan dari sekutu Amerika Serikat tampak tidak sekuat sebelumnya. Inggris lebih menekankan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi stabilitas perdagangan global. Prancis memilih jalur diplomasi ketimbang konfrontasi langsung. Australia juga dianggap belum menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Washington. Bahkan, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi mulai memberi sinyal ingin memperkuat sistem keamanan sendiri. Mereka tampak menyadari bahwa terlalu bergantung pada satu kekuatan besar bisa menjadi risiko jika kebijakan global berubah sewaktu-waktu. Ini menunjukkan perubahan penting dalam hubungan internasional. Sekutu kini semakin pragmatis. Mereka akan mendukung jika kepentingannya sejalan, tetapi akan mengambil jarak jika biaya politik dan ekonomi terlalu besar. 7. Cina mulai menantang dominasi lama. Cina tidak lagi sekadar menjadi pengamat. Beijing secara terbuka mengkritik sanksi sepihak dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi. Sikap ini penting karena Cina adalah salah satu konsumen energi terbesar di dunia dan sangat bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Keberanian kapal-kapal Cina tetap melintas menunjukkan bahwa Beijing siap melindungi kepentingan ekonominya. Ini juga memberi sinyal bahwa dominasi lama Amerika Serikat di jalur strategis global mulai mendapat tantangan nyata. Bukan berarti Cina langsung menggantikan posisi Amerika, tetapi peta kekuatan jelas berubah. Jika dulu satu kekuatan dapat menentukan aturan, kini keputusan harus mempertimbangkan respon dari kekuatan besar lainnya. 8. Opini. Menurut saya, peristiwa ini memperlihatkan bahwa dunia benar-benar sedang memasuki era multipolar. Amerika Serikat masih sangat kuat, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuatan yang dapat menentukan arah perdagangan global secara sepihak. Cina hadir sebagai penantang dengan kekuatan ekonomi, jaringan dagang, dan pengaruh diplomatik yang terus membesar. Saya juga melihat bahwa banyak negara kini lebih realistis. Mereka tidak ingin terjebak dalam blok lama antara Barat dan Timur. Negara-negara tersebut cenderung memilih kebijakan yang paling menguntungkan ekonomi dan keamanan nasional mereka sendiri. Jika tren ini berlanjut, masa depan dunia kemungkinan bukan dikuasai satu negara, melainkan ditentukan oleh persaingan dan kompromi beberapa kekuatan besar sekaligus.